Style Bung Karno, Gus Dur, sama Mas Pram ini nih buat ngebangun persatuan penuh dengan proses dialog dan saling dengerin. Mereka pakai pendekatan sipil. Ini beda sama pendekatan di era militer Soeharto. Waktu itu persatuan Indonesia juga jadi perhatian penguasa. Tapi bedanya, kalau di zaman Orba, persatuan itu dipaksain lewat tekanan dan ancaman militer dan pendekatan keamanan. Kalau ada yang bersuara beda, mereka bisa ditangkap dan masuk penjara alias kelar. Buat Gus Dur, prinsipnya kita semua adalah manusia. Jadi kita semua harus saling menghormatin. Kita nggak boleh tuh ngebeda-ngebedain antar golongan, suku, ras, ataupun agama. Pokoknya semua manusia itu punya hak yang harus kita respect dan jaga. Cara Bung Karno ngebangun persatuan tuh beda sama Gus Dur. Buat Bung Karno, persatuan itu adalah tenaga dari revolusi. Lewat rasa senasib, sepenanggungan, bangsa Indonesia harus bersatu buat ngusir penjajah, buat ngehancurin kolonialisme sama imperialisme, dan buat ngebangun bangsa Indonesia jadi jaya. Jadi di mata Bung Karno, persatuan itu seperti api yang berkobar-kobar dan bikin kita jadi lebih semangat. Bisa jadi nih, Mas Pram memang belum sampai ke level ideologis seperti Bung Karno sama Gus Dur soal ngerajut persatuan Indonesia. Mas Pram masih ada di tataran teknis dan lebih banyak membangun harmoni di kalangan elit politiknya aja. Dia jadi jembatan dialog di antara tokoh-tokoh politik, di antara elit-elit politik yang seringkali saling bertentangan sama beda kepentingan. Tapi, walaupun belum setingkat Bung Karno sama Gus Dur, Mas Pram ini nih udah nunjukin hasil usaha yang nyata. Seperti yang kita alami di Jakarta. Pasca konflik politik pilkada tahun 2017 yang sangat keras nih. Sekarang kondisi Jakarta udah balik ke sikap toleran dan menghargai pluralitas. Sikap menghormati sama dialog-dialog yang jalanin Mas Pram bisa nyairin suasana politik yang sempat kaku dan kubu-kubuan di Jakarta. Nah, kondisi negara kita seperti sekarang ini nih, kondisi ekonomi lagi susah banget. Kondisi hukum yang ribet banget dan gak sanggup ngasih perasaan aman. Ada lagi, kondisi daerah-daerah yang kecekek karena anggarannya dipotong pusat. Kondisi politik yang makin sentralistik dan ngebingungin ini nih, di kondisi seperti sekarang ini nih, pertanyaannya soal apa yang masih bisa bikin kita tetap punya hasrat buat bersatu dan mau saling gotong royong. Di saat-saat seperti ini, rakyat ngerinduin banget sosok pemimpin yang bisa jadi mercusuar, pemberi arah kenapa kita semua masih harus saling percaya dan masih harus saling ngedukung. Kita butuh pemimpin yang bisa dipercaya sebagai orang yang tulus mau ngebantu kehidupan rakyat yang serba susah ini. Kita butuh pemimpin yang bisa jadi solidarity maker, yang bisa ngerajut lagi nih persatuan Indonesia secara damai, tanpa paksaan dan tanpa intimidasi.